Oke, jumpa lagi di video kali ini kita akan bahas mengenai siklus dalam analisis big data. Nah, jadi karena big data itu suatu hal yang tidak mudah, tidak murah, sehingga resource sumber daya yang dibutuhkan lumayan banyak, maka harus direncanakan tahapannya seperti apa, stepnya seperti apa. Nah, yuk supaya lebih jelasnya kita langsung masuk saja ya. Jadi tentunya analisis big data berbeda pendekatannya dengan analisis data pada tempo dulu. Nah, karena big data sesuai namanya ya, dia volumenya besar, kecepatannya, velocity-nya, pertumbuhan datanya cepat sekali dan macamnya sangat banyak, sehingga diperlukan cara supaya big data ini bisa lebih efisien ya. Metodologinya dalam big data ini seperti apa? Karena di big data ini ya, kalau ingin mengimplementasikannya, nah, hubungannya dengan berbagai hal ya. Dan misalkan nih isu pelatihan pembelajaran, nah, kenapa kok perlu pelatihan pembelajaran? Karena tidak semua orang bisa mengimplementasikan big data. Nah, bahkan seorang lulusan dari program studi komputer pun belum tentu bisa atau paham mengenai big data. Nah, jadi kenapa kok penting ini untuk pelatihan pembelajaran ini? Supaya handovernya, serah terimanya pekerjaan antar tim enak dan perusahaan tidak terganggu apabila salah satu atau salah dua atau salah banyak dari pegawai yang tidak bisa atau sudah tidak bekerja di tempat tersebut lagi. Nah, siklus big data ini ada dibagi menjadi 9 tahapan ya. Tahapannya mulai dari yang pertama evaluasi kasus bisnis hingga penggunaan hasil analisis ya. Ada identifikasi data, akuisisi dan pemilahan data, ekstraksi data, validasi dan pembersihan data, agregasi, analisis, visualisasi data. Nah, jadi ini ada tahapannya yang perlu dilaksanakan supaya big data ini pemanfaatannya bisa maksimal. Nah, jika digambarkan, nah ini tahapannya, nah, prosesnya digambarkan melalui gambar berikut ya. Nah, oke, kita masuk yang tahap pertama dulu. Ya, tahap pertama yaitu tahap evaluasi kasus bisnis. Nah, ini apa sih yang harus dilakukan di tahapan ini? Nah, jadi di tahapan ini pemilik perusahaan ya sudah mulai berpikir, kenapa sih kita kok perlu big data? Kira-kira apa yang ingin dicapai dari pemanfaatan big data ini? Misalkan yang paling gampang, pemanfaatan big data untuk perkembangan marketing, ya, perkembangan penjualan. Nah, kalau penjualannya tambah banyak, potensi income-nya juga semakin banyak. Nah, jadi sudah mulai didefinisikan nih, yang diperlukan apa. Nah, karena big data ini ujungnya pada kasus bisnis bisa sangat membantu untuk pengambilan keputusan, atau seringkali orang menyebutnya DSS ya, Decision Support System. Ya, ini yang tahap pertama evaluasi. Kalau sudah tahu
Ini mau bikin apa, tahap evaluasi, dan sampai sejauh mana data yang diharapkan seperti apa. Ya, lanjut ke tahap kedua, ya, yaitu identifikasi data. Oh, maksudnya gimana nih? Jadi misalkan di tahap pertama sudah tahu, oh ini kita ingin meningkatkan penjualan perusahaan. Makanya diperlukan apa? Diperlukan misalkan data eksternal adalah data demografi penduduk di kota tersebut. Misalkan untuk melihat berapa sih banyak orang yang di kelas menengah, ya, sekolah tingkat atas, tingkat bawah, ini ada berapa sih, ya. Dan bisa saja identifikasi data internal. Data internal itu apa? Data internal itu isinya data-data yang berkaitan dengan perusahaan. Nah, misalkan di data internal itu kan ada jumlah penjualan. Nah, itu identifikasi data. Nah, kemudian lanjut yang ketiga, yaitu mengenai akuisisi dan pemilahan data. Data acquisition and filtering. Ya, jadi ini mendapatkan masukan data dari tahapan sebelumnya, identifikasi data. Nah, di sini apa yang dilakukan? Ya, data mulai diambil. Oh, butuh data eksternal mengenai demografi penduduk kota X. Datanya mulai diminta. Dimintanya dari apa? Bisa saja dari API, ya, yang disediakan oleh partner. Nah, misalkan di rumah sakit ada BPJS, ada asuransi yang lainnya. Nah, kalau di perusahaan lain mungkin ada yang data sama ingin digunakan. Nah, API-nya mulai disiapkan, datanya mulai diambili. Ya, kemudian setelah datanya diambili, ya, kemudian dipikirkan juga penyimpanan datanya. Nah, di sini penyimpanan datanya, ya, ada sisipan file namanya metadata. Nah, ini maksudnya apa sih metadata ini kok disisipkan di data internal ini? Ya, maksudnya kan big data itu kan ada banyak tahapannya. Ya. Ini gunanya sebagai penanda metadata ini, ya, sebagai fungsi dari metadata adalah sebagai penanda, oh ini sudah melewati proses ini, jam berapa, tanggal berapa, oleh siapa, misalkan, ya. Ini kegunaan dari metadata. Kemudian yang tahap yang keempat, ekstraksi data. Nah, jadi kalau yang di tahap ketiga datanya sudah diambili melalui web API, mulai query. Nah, tahap yang keempat mulai diekstrak, ya, mulai diambil kira-kira tabel mana sih yang dibolehkan diambil, kira-kira kolom sebelah mana sih yang dalam tabel database itu yang ingin dipakai, ya. Jadi ekstraksi data ini sangat penting, ya, karena nanti di tahapan yang kelima, tahapan yang kelima itu apa, validasi dan pemeriksaan data, itu akan terus berkaitan hingga ke belakang, ya, ke tahap yang ke-9. Nah, berikut ada contoh ekstraksi data. Jadi mempunyai data XML. Data XML bentuknya seperti apa? Seperti ini, ya. Kemudian data tersebut diubah formatnya menjadi data terstruktur basis data, ya. Ada user ID dan ada komennya. Ya, komen itu gimana ya ini? Komen ID mana ini? Nah, inilah yang dinamakan formatnya disamakan. Disamakan seperti apa, ya? Kalau pengen cepat, rapi, bagus, ya model terstruktur seperti ini. Nah, atau bisa juga menggunakan data JSON misalkan yang di luar, oh dari pihak luar memberikannya
bukan XML kok pakainya JSON. Ya sudah, hampir sama. Misalkan di sini user ID, mana ini latitude, ini location ya, 37,75 dan longitude-nya 122,42. Nah, itulah ekstraksi data yang menjadi bagian dari tahap 4 ekstraksi data. Nah, gitu saja video kali ini. Kalau ada yang mau tanyakan silakan langsung tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk happy coding.